Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Biaya Tenaga Kerja 1 atau Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung yang beranggotakan yang pertama ada Lia Adityawati NIM 2019 017147. Yang kedua, saya sendiri Cindi Pratiwi NIM 2019 017153. Yang ketiga, Laurentius Mudakundo NIM 2019 017159. A. Pengertian. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksikan. Adapun sifat-sifat tenaga kerja langsung. Yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, atau terutama dalam penentuan harga pokok. Fungsi tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan TKL atau tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Keempat, alat pengawas biaya tenaga kerja. B. Persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktik yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan yang pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkannya. Yang pertama, analisis gerak, yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Sedangkan analisis waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasil dilakukannya analisis gerak dan waktu, ini akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan DLH atau Direct Labor Hour. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Keempat, sistem upah yang digunakan ada beberapa macam. A. Sistem upah menurut waktu per jam. B. Sistem upah menurut hasil per unit. C. Sistem upah dengan insentif interval. C. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung yang pertama, memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk. Kemudian, memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen pusat biaya atau operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam. Menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh total biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Kedua,
memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Ketiga, membuat data personel menurut kebutuhan jumlah personel atau termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tenaga tanggung jawab. D. Perencanaan jam tenaga kerja langsung. Yang pertama, studi waktu dan gerakan. Yang kedua, biaya standar. Yang ketiga, perkiraan langsung oleh penyedia. Keempat, perkiraan secara statistik oleh kelompok staf. Untuk menggambarkan satu dari 4 pendekatan diasumsikan produk utama diproses melalui 4 departemen produksi. Kita akan memusatkan pada satu produk dan satu departemen. E. Penggunaan dari kurva belajar. Satu konsep yang sering digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja adalah kurva belajar. Konsep kurva belajar khususnya dapat diaplikasikan dalam industri saat biaya tenaga kerja merupakan komponen yang besar dari total biaya produksi dan operasi produksinya rumit. Konsep kurva belajar juga diaplikasikan oleh beberapa perusahaan untuk semua biaya produksi, bukan hanya biaya tenaga kerja saja. Selanjutnya, perencanaan tingkat upah. Penentuan tingkat upah tenaga kerja langsung rata-rata dalam departemen produksi atau pusat biaya bukan merupakan masalah yang serius. Pendekatan yang lebih disukai adalah merencanakan tarif dengan menghitung personal tenaga kerja langsung dalam departemen atau operasi dan tingkat upah individual mereka, dan kemudian menghitung rata-rata. Pendekatan yang kurang dapat dipercaya mencakup perhitungan rasional historis antara upah yang dibayar dan jam kerja langsung yang diterapkan dalam departemen. Rasio historis kemudian disesuaikan untuk kondisi yang telah berubah atau diharapkan untuk berubah. Struktur anggaran tenaga kerja langsung harus selera dengan struktur rencana laba tahunan. Oleh karena itu harus memperhatikan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu, bulan atau kuartal, dan menurut produk. Kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Kegunaan anggaran tenaga kerja langsung, perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif memiliki keuntungan perusahaan sebagai berikut. Pertama, fungsi personel dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personel. Dua, fungsi keuangan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Tiga, biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk atau biaya per unit dan total biaya merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuatan keputusan seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. 4. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain. Pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kedua, pencarian atau penarikan tenaga kerja. Ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. 6. Pengawasan tenaga kerja. Contoh soal 1. Dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan pertama, kedua, dan ketiga. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah golongan 1, 150 per orang atau DLH. Kedua, 200 per orang per DLH. Ketiga, 250 per orang per DLH. Jumlah masing-masing golongan adalah golongan 1 50 orang, golongan 2 20 orang, golongan 3 50 orang, jumlahnya 75 orang. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Golongan pertama, tingkat upah per jam 150 orang 50, DLH 100, jumlah 750.000. Golongan kedua, tingkat upah per jam 200 orang 20, DLH tidak ada, jumlah 400.000. Golongan ketiga 250
orang 5, DLH tidak ada, jumlah 125.000. Total orang 75, DLH 100, jumlah 1.275.000. Tingkat upah rata-rata sama dengan 1.275.000 dibagi 7.500, hasilnya 170 per DLH. Contoh soal 2. Data historis tahun 2003 menunjukkan golongan pertama, jumlah orang 300, tingkat upah per jam 200, jumlah jam 100, jumlah 6 juta. Golongan kedua, orang 200, tingkat upah per jam 300, jumlah jam 100, jumlahnya 6 juta. Total orang 500, jumlah jam 100, jumlahnya 12 juta. Tingkat upah rata-rata 12 juta dibagi 50.000 sama dengan 240. Pada tahun 2004 akan diadakan kenaikan pangkat 50 orang golongan pertama ke golongan kedua, sehingga pada tahun 1984 terjadi perubahan rasio kuantitas masing-masing golongan, yakni golongan pertama 2003 300, 2004 250. Golongan kedua 2003 200, 2004 250, jumlah 2003 500, 2004 500. Akibat tahun 2004 akan terjadi perubahan tingkat upah menjadi 250 per orang per DLH. Perhitungannya sebagai berikut. Golongan pertama, orang 250, tingkat upah per jam 200, jumlah jam 100, jumlah 5 juta. Golongan kedua, orang 250, tingkat upah per jam 300, jumlah jam 100, jumlah keseluruhan 7.500.000. Total orang 500, jumlah jam 100, jumlahnya 12.500.000. Tingkat upah rata-rata 12 juta dibagi 50.000, hasilnya 250. Untuk selanjutnya, kritika review jurnal. Judul, pengendalian biaya tenaga kerja langsung dalam peningkatan efisiensi biaya produksi. Studi kasus pada unit Koriseri Medium Bus PT D5 Jaya Korseries. Jadi penulis M. Rifki Maulidiono dan Dia Wahyuningsih pada tahun 2015. Latar belakang, seperti yang kita ketahui pada umumnya, suatu perusahaan memiliki target atau tujuan untuk dicapai, yaitu untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan meminimalkan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Proses penentuan dan analisis biaya pada perusahaan dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan pada masa yang akan mendatang. Perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dagang dan perusahaan jasa pada umumnya. Dalam perusahaan manufaktur diperlukan proses perencanaan dan pengendalian yang harus dilakukan pada kegiatan produksi perusahaan agar kelancarannya dapat terjamin dan produk yang dihasilkan pun sesuai dengan mutu yang diinginkan. Pada dasarnya, masalah yang sering timbul dalam suatu perusahaan manufaktur adalah perencanaan biaya oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan biaya yang terjadi. Khususnya pada biaya tenaga kerja, biaya ini lebih tinggi dibandingkan biaya-biaya lain di dalam perusahaan tersebut. Biaya tenaga kerja ini merupakan biaya yang dikeluarkan dan diberikan kepada semua orang yang bekerja di perusahaan, mulai dari pimpinan sampai bagian operasional dan penjaga malam. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai efisiensi biaya produksi, maka diperlukan suatu pengendalian biaya, khususnya biaya tenaga kerja langsung yang akan berpengaruh terhadap biaya proses produksi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode ini penulis menggunakan data primer sebagai data penelitian.
Jenis dan sumber data. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa observasi dari PT Delima Jaya. Prosedur pengumpulan data. Adapun data yang terdapat di perusahaan diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara-cara sebagai berikut. Di situ ada 3 cara. Yang pertama, studi kepustakaan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Kemudian yang berikut, metode analisis. Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Adapun metode analisis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan. 1. Perhitungan biaya produksi PT Delima Jaya. Jadi berikut perhitungan biaya produksi standar dan aktual untuk pembuatan 1 unit medium bus pada perusahaan Koriseri PT Delima Jaya. Yang pertama, biaya produksi standar. Biaya bahan baku standar sebesar 85.998.387. Biaya tenaga kerja langsung standar 15.285.650. Biaya overhead standar 10.328.626. Kemudian ditambahkan jadi biaya produksi standar medium bus sebesar 111.612.663. Berdasarkan perhitungan di atas, telah diketahui bahwa biaya produksi standar atau direncanakan perusahaan untuk membuat 1 unit medium bus yaitu sebesar 111.612.663. Kemudian B, biaya produksi aktual. Biaya bahan baku aktualnya sebesar 86.555.932. Biaya tenaga kerja langsung aktual 15.219.650. Biaya overhead aktual 9.688.631. Jadi untuk biaya produksi aktualnya sebesar 111.464.213. Kemudian yang berikut, alokasi sistematik dan rasional. Berdasarkan perhitungan di atas, telah diketahui bahwa biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk pembuatan 1 unit medium bus yaitu sebesar 111.464.213. Kemudian yang kedua, pengendalian biaya tenaga kerja langsung PT Delima Jaya. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Jadi untuk selisih biaya standar dan aktual tenaga kerja langsung, di situ ada keterangannya itu standar, aktual, kemudian di selisihnya. Yang pertama, komponen 1.121.000 itu untuk standarnya, kemudian di aktualnya 1.121.000, kemudian selisihnya 0. Terus yang kedua, ASI plate standarnya 10.198.600, aktualnya 10.132.600, kemudian untuk selisihnya 66.000. Kemudian yang ketiga, dempul. Terus untuk standarnya 101.500.000, kemudian aktualnya 1.500.000 juga, kemudian untuk selisihnya 0. Terus yang keempat, panting atau cat, untuk standarnya 500.000, terus aktualnya 500.000, terus untuk di selisihnya itu 0 juga. Kemudian yang kelima, trimmer. Standarnya 175.000, aktualnya 175.000 juga, kemudian untuk selisihnya 0. Kemudian yang keenam, finishing. Jadi untuk standarnya 1.791.050,
Kemudian untuk aktualnya 1.791.000, kemudian selisihnya 0. Jadi totalnya untuk di standarnya itu ada 15.285.650. Kemudian untuk di aktualnya 15.219.650. Kemudian untuk selisihnya ada 66.000. Selisih tersebut merupakan selisih kurang pembebanan biaya tenaga kerja langsung, di mana biaya tenaga kerja langsung standar lebih besar. Hasil dari selisih ini dinyatakan bahwa pengendalian biaya tenaga kerja langsung pada PT D5 Jaya untuk pembuatan satu unit kendaraan medium bus sudah sesuai dengan anggaran. Selain dengan membandingkan antara biaya standar dan biaya aktual, untuk melakukan pengendalian biaya tenaga kerja langsung tersebut, PT D5 Jaya melakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama, jam kehadiran karyawan. Kemudian yang kedua, prosedur pemakaian mesin. Yang ketiga, pembuatan formulir perencanaan dan realisasi proses. Kemudian lanjut yang ketiga, penerapan efisiensi biaya tenaga kerja langsung di bagian produksi PT D5 Jaya. Jadi berikut perhitungan dalam melakukan efisiensi biaya tenaga kerja langsung. Nomor 1, jadi keterangan komponen plat standarnya 1.221.000, hari keempat aktualnya 1.121.000, kemudian hari keempat. Yang kedua, AC plat standarnya 10.198.600, hari 34, aktualnya 10.192.600, kemudian hari 25. Yang ketiga, dempul standar 1.500.000, hari ke-10, aktualnya 1.500.000, kemudian hari ke-10 juga. Kemudian yang keempat, painting standarnya 500.000, hari kedua, kemudian aktualnya 500.000, hari kedua. Terus yang ke-5, trimer di standar 175.000, hari ke-7 aktualnya 175.000, terus hari ke-7. Terus yang ke-6, finishing di standar 1.391.050, hari ke-3 aktualnya 1.791.000, kemudian hari ke-3. Jadi total yang di standarnya itu 15.285.650, kemudian hari 60, terus aktualnya 15.219.650, hari yang ke-51. Dari tabel tersebut dapat kita hitung berdasarkan rumus sebagai berikut. Efisiensi sama dengan anggaran biaya, kemudian direalisasi, terus dibagikan dengan anggaran biaya, kemudian dikalikan 100%. Jadi hasil yang diperoleh 0,43%. Jadi untuk kesimpulan, hasil analisis yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa PT D5 Jaya Carrosseries telah menerapkan cara yang dianggap terbaik untuk mengefisiensikan biaya tenaga kerja langsung di bagian produksinya, yaitu dengan cara menggunakan upah tenaga kerja burongan. Dapat diketahui bahwa pada pengerjaannya perusahaan mengeluarkan standar pekerjaan yaitu selama 60 hari tetapi aktualnya 51 hari. Jadi artinya dengan proses produksi yang semakin cepat, maka semakin efisien juga biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi terhadap biaya overhead yang terdiri dari biaya air dan listrik. Akan tetapi dapat diketahui bahwa kebijakan perusahaan terhadap tingkat efisiensi yaitu sebesar 5%, sedangkan pada aktualnya tingkat efisiensi perusahaan untuk memproduksi satu unit kendaraan sejenis medium bus yaitu sebesar 0,43%.
Yang artinya, dalam pengendalian biaya tenaga kerja langsung, perusahaan belum dapat mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi kemudian untuk sarannya, untuk menghasilkan biaya yang lebih efisien dan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, selain menggunakan tenaga kerja borongan, sebaiknya perusahaan dapat melakukan pendekatan lain dengan cara mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dengan memperbaiki, memodernisasi atau mengganti peralatan, atau dengan pendekatan yang memperbaiki pemanfaatan sumber daya. Terima kasih, itu saja hasil dari presentasi kami.